Audi apa sih yang gak punya? Aduh, ada lagi. Iya, langsung meleleh. Mitos atau fakta? Kalau kejam juga merupakan salah satu kesurupan. Mitos terbesar. Mitos. Hai everyone, welcome to my YouTube channel. Halo semua, selamat datang di kanal YouTube Audi. Halo, selamat datang di konten YouTube Audi. Salam sehat semuanya. Terima kasih banyak ya telah setia sekali ya dalam menyaksikan konten YouTube Audi. Wah, dalam menyaksikan konten YouTube Audi aja setia, apalagi sama pasangannya masing-masing nih. Ya, Setia dong. Oh tuh ada pesan juga nih. Nah, oke jadi gini ya. Kan kalau teman-teman lihat itu kan dari video-video Audi yang sebelumnya itu suka banyak yang bertanya gitu ya tentang epilepsi, bedah epilepsi, atau bukan tentang pasiennya itu sendiri gitu. Ya ini bener nggak sih? Itu bener nggak sih? Atau dengan bahasa lainnya, mitos atau fakta epilepsi dan bedah epilepsi? Itu banyak sekali ditanyakan ke dokter, ke prof, dan bahkan ke saya sendiri seorang pasien. Tapi tenang aja, saya nggak akan jawab kok nanti ya. Nanti saya akan tanya ke yang pakar-pakarnya aja deh ya. Maka dari itu hari ini kita akan tanya sama tim medisnya langsung, pokoknya narasumber yang utamanya yang pastinya ditunggu-tunggu ya sama para penonton nih. Yang pertama, ladies first ya, Dr. Irawati Hawari, spesialis saraf. Halo Dr. Ira. Halo. Terima kasih ya dok, ini capek-capek habis praktek loh. Iya, terus langsung mau bikin konten ini ya dok. Thank you ya dok ya. Oke. Buat Audi apa sih? Yang enggak ya? Ini masih edisi Valentine ya. Iya ya dok. Dan yang kedua ada yang luar biasa, Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, spesialis bedah saraf, konsultan. Udah panjang banget namanya bro. Halo bro, apa kabar bro? Audi, Sehat ya bro? sehat semuanya. Ini prof ini padahal abis operasi dari subuh tadi ya, kalau nggak salah Betul, ini sore iya. baru selesai, tapi tetap semangat ya prof ya. Semangat, ya. Iya, thank you ya prof yang untuk waktunya ya. Prof. Sama-sama. Untuk Audi apa sih yang gak punya? Aduh, ada lagi. Iya, langsung meleleh ya. Dan yang spesialnya ya, hari ini tuh akan ada surprise. Apa sih surprise-nya? Kan tadi kan Audi kan sempat sebut ya kalau kita kan bahasnya itu tentang mitos fakta epilepsi, bedah epilepsi, dan juga tentang pasien. Nah kalau Audi kan bosan ya jawabnya gitu terus. Nah maka dari itu hari ini dalam konten ini kita akan kedatangan guest star yang luar biasa ceritanya, yaitu Pak Bernard Juwano. Halo Pak Bernard, silakan Pak Bernard. Halo. Silakan. Silakan Pak Bernard. Permisi. Iya. Kalau Bukan. Pak Bernard kok tapi kayak agak kaku ya kalau saya panggil Pak Bernard ya. Karena biasanya manggilnya Pak Bernard. Oke langsung deh. Halo Pak Bernard. Halo. Ya mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak Bernard karena baru sekali kan ini muncul. Iya, kenalkan saya Bernard Juwano dengan riwayat epilepsi juga dan sudah menjalani bedah epilepsi dengan tim profesor dan Dr. Ira. Terima kasih. Wah udah melakukan juga ya. Wah nanti mau tanya-tanya juga nih kayaknya nih. mungkin bakal out of topic juga sih dari topik ini kalau Bapak ya. Oke. So nanti kita juga akan bertanya-tanya ya ke Pak Bernard tentang mitos atau fakta. Ya, Pak Bernard yang akan mewakili OD lain juga ya. Oke, Pak Bernard siap ya? Siap. Tapi nanti ya sekarang pokoknya ladies first dulu. Dr. Ira, dok. Iya. Udah siap ya dok ya? Siap. Tenang, dok, ini
Saya mau tanya ujian PPDS. Ujian PPDS. Saya ujian nggak ya? Iya, ya ujian PPDS. Semoga PPDS pada nonton ya. Oke dok, Abdi bertanya ya tentang mitos atau fakta dan dokter tinggal jawab aja dan kasih keterangannya dikit-dikit lah kalau dok ya. Ini kasih keterangannya ya dok ya, biar nggak di PHP-in gitu kalau iya kalau kasih keterangan. Saya mau tanya dulu deh ya dok ya, mitos atau fakta sih dok, epilepsi itu bisa menular kalau menyentuh saat sedang serangan, apalagi kalau sampai kena air liurnya. Mitos atau fakta tuh dok? Mitos. Mitos? Iya. Oh ada fakta dok, kan kena air liur dok. Iya. Nah, jadi itu adalah mitos ya. Jadi epilepsi itu tidak menular baik dari air liurnya atau kita menyentuh orangnya ya. Justru kalau lagi sedang ada serangan, kita harus tolong dong. Oh gitu. Masa didiemin Oke. atau di video ini dibikin viral? Aduh jangan banget ya. Ya zaman sekarang kan viral. Aduh jangan ya. Gitu dok. Jadi Oke. itu tidak menular. Oke, Ya. jadi itu pokoknya mitos Mitos, ya dok ya. Oke, ya. mitos. Lalu yang berikutnya dok, mitos atau fakta kalau kejang juga merupakan salah satu kesurupan. Iya nih, memang sering kali. Iya. Bukan epilepsi itu kesurupan. Iya, Ya. kami ngomong ke dokter, Ah. katanya karena itu cuma kesurupan kok gitu. Iya, ya Ini itu mitos adalah ya, Dok, ya? mitos. Mitos. Ya. Jadi Oke. memang ada beberapa bentuk epilepsi, bentuk bangkitan epilepsi yang gejalanya seperti orang kesurupan karena dia mengalami perubahan perilaku yang tiba-tiba. Oke, jadi mitos ya, diingat ya, mitos. Lalu dok ya, mitos atau fakta, ini penting juga nih ya buat aku nih dok. OD wanita yang sedang hamil dan minum obat epilepsi, jika obat epilepsinya itu tetap diminum, nanti babynya tuh akan cacat, nggak epilepsi dok. Mitos atau fakta tuh dok? Sering dengar tuh dok ada yang Iya, gitu. ya. Itu mitos. Mitos, ya, ya? iya, mitos lagi nih ya. Mitos iya, Beb. Jadi justru pada saat hamil jangan melepas obat anti epilepsinya karena itu malah justru bisa ada kejang. Kalau kejang justru membahayakan bagi ibu dan janin. Oh gitu Iya, ya, mitos ya. mitos. Jangan sampai lepas begitu tahu hamil, wah harus lepas obat nih. Aduh jangan ya. Oke, mitos ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya siap-siap. Karena saya bacanya agak takut juga sih dok kayak gini. Agak deg-deg gimana? gitu Agak ya? deg-degan dok nih, agak deg-degan kayak mau ujian BPDS nih. Mitos atau fakta? OD khususnya anak-anak yang udah mulai aura nih akan serangan, jika ditaruh di atas dandang api atau kompor, auranya itu apalagi kejang itu akan berhenti dok. Nah, ya Allah. Mitos atau fakta itu dok? Mitos ya. Aduh, jangan sampai dong. Dan taruh di atas dandang jadi masak dong. Aduh, kasihan dong anaknya ya. Oh jadi mitos Iya, ya. Kalau mitos. benar sendiri pernah nggak ditaruh di atas dandang? Nggak pernah ya? Ibunya. Nggak cukup kompornya. Oke. Mitos ya, jadi jangan sampai tuh ditaruh di atas dandang api, apalagi kompor, Iya. yang api-api gitu ya. Iya, Dok, ya? jangan ya Wah, mitos. bahkan harusnya tuh dijauhkan ya dok ya. Iya, justru kita harus melindungi dari benda-benda sekitar yang membahayakan. Oke dok. Ini juga yang berikutnya mungkin agak-agak sensitif ya dok ya. Mitos atau fakta sih dok, kalau OD itu tidak bisa sembuh. Iya, jadi kita tidak bilang sembuh tidak sembuh nih. Yang penting terkontrol. Terkontrol dengan Kontrol dengan minum obat anti epilepsinya. obat-obatan itu. Iya, Oke. iya. Yang penting terkontrol. Yang penting terkontrol. Oke. Dok, masih ada lagi nih dok. Aduh, Kalau ada lagi dok, nih. ya. Soalnya pertanyaannya tuh ke dokter Ira tuh banyak. Bahkan sebenarnya dari aku juga banyak sih dok. Ya, tapi kalau itu nanti japri aja lah ya dok. Iya, oke. Mitos atau fakta dok, kalau anak dengan epilepsi itu bisa tumbuh normal hingga besar, tidak mengalami retardasi mental. Dok. Ayo, mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya, Buktinya iya, ada di sini, fakta. buktinya. Iya betul buktinya. Salah satu buktinya audisi Iya.
Kopenas, ya. Iya. Jadi orang dengan epilepsi, anak dengan epilepsi dapat tumbuh normal bahkan bisa berprestasi ya. Sekolahnya S2 lagi. Nah, iya. Oke, iya. Jadi itu bisa. kita ya dok ya, Iya. bisa tumbuh normal. Jadi tenang aja ya para orang tua nih, khususnya nih yang suka khawatir sama anak-anaknya ya bro Betul. ya. Iya, yang penting kan bangkitannya kejangnya terkontrol. Yang Ya. kontrol. Oke. Dok, jelas deh dok, jelas ya. Lupa ya dok ya. Iya, kasihlah buat Audia. Mitos atau fakta? Stesolid adalah obat epilepsi terampuh untuk anak-anak dok. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, itu mitos ya? Jadi sebenarnya Stesolid itu obat untuk menghentikan kejangnya, bangkitannya, tapi bukan obat epilepsinya, ya. Bukan obat epilepsi. Ya, obat epilepsi harus terus diminum, ya. Tapi apabila kejangnya berlangsung lama, ya, kita Dihentikan. harus segera dihentikan. Kan nggak boleh kejang, biarin aja, kata dokter Ira. Kalau kejang kan dibiarin aja, bukan berarti begitu juga ya. Jadi kejangnya kalau biasanya umumnya kan sebentar nih, tapi kalau lama kok kira-kira 3 menit, 3 menit enggak tuh resiko 5 menit itu lebih bahaya. Cepat segera dihentikan dengan pemberian obat stesolid lewat Bubur. Lewat situ. Oke, Ya. oke. Iya, iya. Itu ya sudah dijawab semua ya sama dokter Ira ya. Walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan sih dok ya. Oke. Thank you dokter Ira. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Prof Zainal. Ya, siap. Oke, siap diuji. Siap diuji. Siap diuji ya. Prof, mitos atau fakta Prof? Kalau semua OD itu harus melakukan operasi epilepsi Prof? Itu tidak benar. Mitos Jadi itu berarti ya? mitos. Mitos. Jadi ada sebagian kecil, kira-kira sepertiga dari OD yang sulit diobatin. Mereka layak untuk dievaluasi bisa dioperasi atau tidak. Oke, jadi dievaluasi dulu ya, Betul. bisa atau tidaknya itu ya Bukan Prof ya? setiap kasus mesti wajib operasi, enggak. Iya, oke. Jadi itu mitos ya. Betul. Lalu Prof, mitos atau fakta anak dengan epilepsi yang melakukan operasi itu katanya resikonya tuh lebih besar Prof, bisa lumpuh, terus bisa nggak melihat karena kan otaknya diambil sebelah jadi ya nggak bisa melihat sebelah gitu dok Prof. Jadi itu mitos, jelas ya. Oh. Mitos karena operasi epilepsi adalah salah satu bentuk operasi yang paling aman. Paling aman. Ya, Itu fakta. selama direncanakan dengan baik, ya, diperiksa persiapannya macam-macam. Iya, tuh. Jadi mitos ya. Jadi mitos kalau pada khawatir resikonya besar untuk anak-anak. Jadi kan kadang suka mikirnya, Betul. ini cukup besar aja deh. Suka mikirnya gitu ya dok ya. Padahal bisa anak-anak ya Prof ya. Nah, lalu Prof, mitos atau fakta? Walaupun sudah operasi, tapi harus tetap minum obat. Itu adalah fakta. Fakta, Ya. iya. Bahwa perbedaannya jelas ada. Rata-rata mereka sebelum dioperasi dengan 4 atau 5 macam obat masih terus kambuh. Setelah operasi dengan 2 macam obat mereka sudah tidak kambuhan. Oke. Itu faktanya seperti itu. Ya. Oke. Salah satu contoh faktanya sih ya, saya sendiri juga masih minum obat Prof. Betul kan? Iya. Dan Prof, mitos atau fakta OD yang sering kejang dan sudah EGOTEM nih, terus udah ketemu juga titik kejangnya tapi tidak disarankan operasi. Itu fakta. Fakta, padahal Ya. iya udah Jadi operasi ada semua itu. ternyata ketemunya fokus atau sumber kejangnya itu tidak cuma satu, ada banyak, beberapa di kedua belahan otaknya misalnya, atau ada di lokasi yang terkait dengan fungsi bicaranya, fungsi gerakan tangan kakinya dan sebagainya. Ya, oke. Takutnya berisiko Jadi itu ya, tidak Prof. semua bisa ya. Tidak semua bisa ya. Oke, lalu yang terakhir ini Prof nih, nggak mau kayak Prof ya. Oke, silakan. Oh silakan ya. Apa lebih banyak lagi ya? Kan silakan katanya. Prof. Oke, Prof. Yang terakhir ya Prof. Mitos atau fakta? Kalau operasi itu adalah hal yang sia-sia. Karena harus operasi kok tetap aja harus tetap minum obat. Terus kadang juga katanya ada yang tetap Masih serangan. Nah itu tuh tambah
Anda. Jadi itu tidak benar ya. Mitos ya, itu Prof, ya? mitos ya, Oke. bahwa operasi bukan sia-sia tadi, bahwa dengan tindakan bedah ternyata serangan yang tadinya paling tidak tadinya sehari bisa 20 kali pada anak-anak sekarang jadi 2-3 kali sehari ya. Iya. Artinya tidak mungkin semuanya itu bebas dari serangan, tapi sebagian besar pasien bisa mendapatkan kondisi bebas serangan dan paling tidak sisanya lebih baik dari sebelumnya. Tuh ya, jadi itu terus ya Prof ya. Tidak sia-sia, Iya, ya. ya, walaupun sudah operasi, yang katanya kan juga operasi itu sia-sia, harus tetap minum obat, terus tetap serangan, ngerasa operasinya itu gagal, ada bilangnya gitu ya. Tapi ya didengar ya tadi ya Tadi, keterangan dari Prof ya. tadi ya. Dan soal obat tadi ya, jadi tidak ada seseorang yang di lingkungan teman-temannya anak-anak gitu ya, gara-gara dia minum obat dia dijauhi temennya, kan enggak. Iya, itu mungkin pengalaman dari saya dan mungkin nanti itu ya Prof ya. Oke, Prof, yang masih banyak itu mungkin nanti dulu ya Prof ya. Boleh. Ya, simpan dulu ya. Iya. Untuk Biar penasaran ya. Iya, biar penasaran buat yang berikutnya ya, yang berikutnya. Nah, tapi yang berikutnya ini kita akan bertanya pada gestarnya nih yang luar biasa. Ini tamu Prof, ya, khususnya. Iya, tamu khusus nih jauh-jauh diundang. Untuk bikin konten hari ini, kita tuh nunggu tanggal gestarnya. Beda. Iya. Oke, ini aku juga mau tanya sama ya, itu taruh fakta ya, Prof. Oke. Jadi mungkin ini ya bisa dibilang kayak sharingnya dari yang OD-nya. Kalau tadi kan dari dokter, dari profesor, nah ini dari pasiennya kan. Kalau dari aku tuh bosen soalnya kok ya. Jadi tanya dari Ko Bernard ya kok ya. Ready ya kok ya. Siap. Mitos atau fakta kok? Kalau sejak epilepsi itu Ko Bernard jadi tidak bisa punya teman, bahkan pun susah dia punya teman. Mitos terbesar Mitos terbesar. Kenapa tuh? karena kebetulan jadi semakin banyak yang peduli dan berbanyak pergaulan. Oh, ini malah kebalikannya ya. Malah jadi makin banyak. Jadi tidak harus selalu begitu ya. Tapi jadi agak sih agak kepo sih. Kenapa jadi makin banyak? Iya, Iya, karena kenapa? pertama jadi peduli dan orang selalu bertanya ini kenapa, terus juga sharing jadinya kan, ada yang seperti ini, penanganannya seperti ini bukan sesuatu yang jelek, ada loh caranya, begini loh, jadi kita saling berbagi. Oke, dan itu kan juga tetap Jadi normal. saling ya? memberi solusi Normal, ya. iya. Oke, wah keren. Lalu yang berikutnya nih, ini anak-anak muda nih, kalau yang pertanyaan ini langsung matanya nih ngotot nih. Mitos atau fakta? OD itu susah cari jodoh. Nah, Mitos sekali. Banyak yang mitos sekali juga ya dari Ko Bernard. Gimana? Emang kenapa? Emang Iya. berapa banyak emang? oh banyak ya. Kalau jangan ditanya banyaknya karena istri saya ada istrinya. Oh iya, ada. Dia menemani. Oh itu istrinya. Oh iya. Ya lagi ngobrol sama suaminya dulu ya. Izin Bu. Oke. Mitos atau fakta kalau OD itu tidak bisa atau susah punya anak? Sebenarnya kan gak dijawab atau kalau udah punya, ya tapi jawab aja kok. Mitos banget. Mitos banget ya. Anaknya ada dua dan Dua anaknya. baik-baik, sehat semuanya, semua. sempurna. Sehat. Terus kalau nggak tahu anaknya dua usia berapa nih? 1 6 tahun, 1 2 tahun. Yang satu 6 tahun udah sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di SD Santa Teresia. Santa Teresia, Servian. Servian. Iya. Dulu kalau nggak salah sekolahnya di situ juga ya, SMA Teresia. Saya dan istri juga produk dari Oh, sama. sekolah yang sama. Sama Servian, karena dulu aku SMA-nya itu di Vincentius. Servian juga, sama Servian. Tetap teguh Servian. Oke. Berikutnya nih, mitos atau fakta? Kalau dulu itu mungkin susah cari kerja
mitos. Mitos lagi. Mitos lagi. Ini banyak mitosnya ya. Terus sekarang bekerja ya? Sekarang bekerja Bekerja. dan dengan Kondisi berkat ini. dengan kondisi seperti ini juga bisa beberapa kali pindah kerja untuk lebih baik lagi. Pindah kerjanya bukan karena dipecat karena kerja atau apa, tapi justru karena naik lagi ya. Dicari orang. Dicari orang. Dalam hati yang baik ya. Dicari orang yang tinggal di Dicari. Oh, tapi salah satu contohnya juga Kobernet juga yang kita cari-cari ya. Tadi ini. Oke, Jadi itu- jangan putus asa juga kali untuk yang ada yang lain ya. Iya, karena ini ada contohnya nih ya, Kobernet ya. Kerjaannya itu malah bukannya dikeluarkan, tapi malah Bisa lebih dinaik. berprestasi. Iya. Harus bisa. Promosi. Kalau boleh tahu sekarang itu sebagai apa ya? Saya itu sekarang itu bekerja di bidang perbankan. Oh my God, yang untuk hitung-hitung. membantu perusahaan nasabah saya di nasabah bagian perusahaan. Oh, Jadi oke. dari segala kebutuhan perbankannya saya perbantukan di situ. Jadi sehari-hari makannya angka ya, bukan makanan ya. Makannya angka, mengarah dan lain-lainnya. Persen-persenan gitu ya. Persen-persenan betul sekali. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Malahan makin bisa makin Terlatih tajam ya. lagi ilmu menghitungnya. Oh gitu, gitu. Masalah sekolahan nanti deh gitu ya. Ya. Mitos, oke, kalau nggak salah itu kan Kobernet udah melakukan operasi ya, operasi epilepsi. Tahun berapa kok? Tahun 2020. 2020. Oke, kalau gitu mitos atau fakta? Habis operasi nggak bisa ngapa-ngapain, pemulihan lama. Mitos. Mitos juga. Iya. Justru malah lebih berprestasi nih sekarang ya, bisa operasi ya. Iya. Saya Pemulihan berapa lama memang? bangun gitu terus bisa makan Indomie Oke. itu dalam 3 hari. Aduh, Dalam hari udah jalan-jalan ke mall. Oke, kamu ya. Dalam 2 bulan sudah bisa menjalankan lagi aktivitas hobi berlari. Wah, Larinya yang berapa kilo tuh kan? Kalau nggak salah anaknya Prof itu juga yang pelari. Pelari, Aku juga pernah maraton. maraton. Iya. larinya berapa kilo tuh? Waktu itu langsung Bukan bisa maraton. nggak langsung Oh, maraton. jangan Ya dong. kita buat kesehatan aja Iya. 7 kilo, 8 kilo. Wih. Oke, luar biasa ya. Tapi Sesuai bulan. setelah lari itu kan pasti capek ya, capek tapi aman ya untuk kesehatan Aman. ya. Oke. Terus kalau Kobernet lagi nih ya, mitos atau fakta walaupun udah operasi tapi masih minum obat. Itu fakta. Nah, ini fakta ya. Sama lagi. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah. Oh, jadi masih minum obat ya. Tapi aku sebenarnya jadi agak kepo sih karena tadi kan udah jelasin dia tuh macam-macam dan kebetulan kita juga baru sekali ya sama Kobernet ini yang super sibuk itu yang ternyata banker ya. Jadi kalau epilepsi itu sebenarnya sejak kapan sih, Bang? Nah, epilepsinya itu sejak tahun 2002 SMA 1. Sejak SMA ya. Sejak SMA SMA 1. Jadi sejak SMP, sejak Sejak SMA. SMP. Usia-usia yang dimana gitu ya nih? Di SMA, terus sampai dengan di kuliah untungnya baik-baik saja. Terus serangan lagi pada saat kerja di tahun 2015. Kuliahnya jurusan bisnis administrasi. Bisnis administrasi. Ya padahal justru aku, Audi waktu kuliah itu malah yang sering serangan, ini malah kuliah yang gak pernah. Bisnis administrasi kan padahal kan ada hitung-hitungan. Kuliahnya di mana nih? Dulu kuliahnya di Belanda. Di Belanda, Wow. Audi kamu, wow. Iya. Oke, terus setelah itu? Ya, setelah itu kebetulan karena suka belajar, nggak tahu kenapa, Belajar dia. melanjutkan S2. S2. Lanjut Belanda S2. juga. Di mana? Kebetulan di Inggris. Di Inggris, wow. Jadi S1-nya Emang di senang belajar ya. S2-nya di Inggris. Oke, terus? Di jurusan akuntansi dan finance. Kalau itu banyak teoris ada apa? Terus ya udah itu Kembali sini bekerja. kembali ya. ke sini bekerja, Oh, mulai dapat bekerja. dapat kesempatan juga untuk orang Indonesia dikirim ke Hong Kong dari perusahaannya.
Oke. Jadi pengalamannya banyak ya. Iya, iya, dan itu di dunia Dan bisa tuh terus sama. ini ya, Iya, bisa melakukannya dengan ya seperti layaknya normal kan? lebih baik. Setelah itu pun mau lebih baik lagi. Dan di kantor tidak ada seorang mempersoalkan bahwa dia seorang OD. Iya, Minum obat, nggak ada yang tahu ini juga ya. Iya. Oh, tidak dipermasalahkan ya. Kalau dulu, aduh, jadi kayak kepo lagi nih. Kan Kobaran itu sudah melakukan operasi bersama Prof. Zainal ya, dari Dokter Ira. Ya betul ya. Iya. Itu kenapa bisa memutuskan itu? Memang sebelumnya tuh pengobatannya bagaimana? Caranya bagaimana? Tuh, kalau boleh tahu mungkin riwayatnya. Iya, itu sebenarnya karena kita sudah mencoba dengan dikontrol dengan obat-obatan dari satu merek ke merek lain, dosisnya dinaikkan, belum berhasil untuk mencapai hasil yang optimal untuk mengontrol. Oke. Terus setelah itu kenal dengan prof dan dokter bahwa ada solusi lain. Kenapa dari mana? Kenalnya dari kolega juga yang kebetulan anaknya adalah pasien dari prof juga. Oke. Gitu. Nah, jadi dengan menghitung bahwa resiko untuk tidak dilakukan tindakan itu lebih besar untuk kehidupan saya ke depannya daripada diambil tindakan. Jadi kita putuskan untuk ambil tindakan saja untuk memastikan kualitas hidup kita membaik, lebih baik lagi. Oh, luar biasa. Ya, bukan membaik tapi sangat baik ya. Iya, luar biasa Kalau ya. boleh pakai kata itu, saya pakai kata yang sangat baik. Iya, aku aja tuh amazed sekali ya dengar ceritanya gitu ya. Luar biasa. Dan dulu pengobatannya kan sempat ke kalau nggak salah sempat keluar gitu. Itu gimana sih maksudnya ya? Betul, itu pernah juga. Jadi ya kita karena mencoba untuk mencari yang terbaik dari Iya. Indonesia ke negeri seberang, ke Singapura, Singapura. oke. Setelah Singapura juga saya pernah ke Amerika. Sampai ke Amerika segala ya berobatnya. Di Amerika 2 rumah sakit juga. Dua rumah sakit pula terus. Iya, ya emang jodohnya Indonesia yang terbaik ya di Indonesia. Keren banget ya. Jadi itu Bernard ya, berobatnya itu udah kemana-mana ya, maksudnya udah keliling ya hospital di sini ya, dari hospital sini, lalu juga bahkan ke negeri seberang di Singapura ya, udah ke Singapura, ke Amerika juga, terus ujung-ujung balik lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, waktu itu nggak mau jalan-jalan aja sih kok. Belum kenal sama profesor. Iya, oke, akhirnya kenal ke Dokter Ira dulu ya. Dokter Ira Dokter dulu, Ira. terus ke profesor, terus kerjasama, terus ya dilakukanlah tindakan itu. Sekarang saya ada di sini dengan kondisi yang terbaik. Oke, waktu dengan operasi disuruh operasi, disarankan ya, bukan disuruh ya, disarankan operasi itu nggak serem kok. Enggak sama sekali, Nggak karena serem, tahu. kan kalau operasi epilepsi itu kan ada otaknya dibuka, kepala dibuka, tapi itu kenapa nggak serem? Karena mempertimbangkan resiko dan benefitnya, saya pasti udah ambil yang benefitnya lebih besar dari saya dibandingkan harus hidup dengan resiko itu. Itu luar biasa ya justru kan. Karena kesimpulannya ya, kalau yang bahasa gampangnya ya, bahasa kekinian ya, lebih memikirkan masa depan ya, lebih memikirkan masa depan, apalagi kita masih muda ya kok ya, Iya. gitu ya, bersama istrinya, lalu juga kedua anaknya tadi ya. Iya. Iya. Anak yang paling kecil kan lahirnya pas ini ya. Mau operasi. Pasti kan? Mau operasi. Ya, jadi kan 2 tahun yang lalu ya, bentar lagi Iya, kan. iya. Oh iya. Oh keren, ini sebenarnya keren banget ya, kalau masih mau nanya lagi nih kayaknya nggak bakal selesai ya. Iya. Tapi untuk Kobaran ya kan, kalau Dokter Ira sama Prof ya, itu kan sering berpesan ya Iya. kepada teman-teman. Sekarang Dia itu pesannya udah dari sering. silakan Nah, dari- sekarang aku coba ingin mendengar kalau dari Kobaran ya, pesan untuk para teman-teman OD. Semangat terus dan perjuangkan untuk yang terbaik dengan kita. Ini ada jalan keluarnya terus dan pasti akan terbaik. Itu saja. Wah keren banget. Bisa untuk terus berusaha ya, jangan putus asa ya. Iya, betul. Iya, mungkin ini ya Prof dan Dokter Ira, next time kita bisa diskusi lagi ya sama Kobaran Iya, ini ya. kayaknya bakalan seru nih, banyak cerita-cerita lain ya. Iya, ini aja habis
habis kita bikin ini, mungkin kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Iya iya. Tapi gimana? Thank you banget dari aku Bernard ya untuk waktunya di tengah kesibukannya dan angka-angka yang agak annoying gitu ya. Tapi tetap prepare waktunya untuk kita ya di hari ini. Terima kasih sekali ya. Terima kasih atas undangannya. Iya, Terima kasih. ya, jadi itu tadi ya diskusinya tuh yang luar biasa tentang mitos atau fakta dari dokter, dari profesor, dan bahkan juga dari OD-nya ya. Kalau gitu sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Prof. Zainal, kepada Dr. Ira, kepada Ko Bernard ya. Dan kalau yang masih mau bertanya-tanya, mitos atau fakta sih yang tadi mungkin belum dibahas, itu kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti yang beruntung itu akan dijawab oleh Dr. Ira yang sedang proses nih pembuatan buku tentang mitos atau fakta tersebut ya Dr. Ira ya. Betul ya Dr. Ira? Ya betul. Jadi semoga nanti buku ini juga bisa bermanfaat ya untuk semua masyarakat umum. Oke, ya sangat bermanfaat ya Dok, karena masih banyak nih mitos atau fakta yang belum terjawab juga nih dan yang mungkin masih banyak dipertanyakan juga. Oke, ditunggu ya Dok ya bukunya ya. Ya. Oke, kalau gitu diskusi Audi bersama Prof. Zainal, Dr. Ira, dan Ko Bernard. Semoga itu semua bermanfaat untuk kita semua. Sampai